Oke teman-teman, untuk video kali ini sesuai dengan requestan salah satu dari kalian yang minta dibuatkan latihan soal di Google Form. Di sini saya sudah membuatkan sebanyak 20 soal yang mengenai kemampuan pedagogik guru. Jadi linknya bisa kalian cek di description box untuk mengerjakan soal tersebut di Google Form. Dan bagi kalian yang sudah mengerjakan link Google Form-nya, kalian bisa komen di bawah berapa poin yang kalian dapatkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel calon guru baru. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe. Nah, jadi dari 20 soal itu mengenai kemampuan pedagogik guru yang sudah pernah saya jelaskan sebelumnya. Dan masing-masing dari 20 soal tersebut memiliki poin sebanyak 5 poin. Jadi totalnya adalah 100 poin. Jika kalian menjawab dengan tepat akan mendapatkan 5 poin dan jika salah adalah 0 poin. Dan karena video atau soal-soal yang ada di video kali ini sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya, untuk yang belum nonton bisa cek di description box. Di situ akan ada link mengenai playlist kumpulan soal-soal kemampuan pedagogik guru. Jadi di video ini tidak akan ada penjelasan, tapi hanya akan langsung dari soal ke jawaban. Karena video ini hanya untuk memberikan jawaban kepada kalian di Google Form yang telah kalian kerjakan. Agar kalian mengetahui untuk soal-soal tersebut jawaban yang tepat yang mana ya. Oke, kita langsung aja ke soal-soalnya. Peserta didik diminta guru secara berkelompok untuk mengumpulkan data tentang opini masyarakat sekitar sekolah terhadap dampak penggunaan kantong plastik terhadap lingkungan. Selanjutnya, siswa diminta untuk menampilkan data seberapa banyak kantong plastik yang dipakai oleh masyarakat dan memberikan alternatif untuk menguranginya. Langkah-langkah pembelajaran yang digunakan oleh guru tersebut merupakan strategi. Apakah A. Kooperatif, B. Project-based cooperative learning, C. Discovery, atau yang D. Inquiry learning? Ya, jawaban yang tepat di sini adalah yang C. Discovery. Di mana seperti yang telah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa discovery learning adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Soal nomor 2, Pak Asep dalam membelajarkan materi IPS menggunakan tahapan. Yang pertama, orientasi materi dengan menayangkan video kegiatan ekspor-impor. 2. Membagi siswa menjadi 6 kelompok untuk berdiskusi tentang masalah banyaknya impor di Indonesia. 3. Memberikan kuis. 4. Penghargaan terhadap kelompok yang bisa menjawab terbanyak. Model pembelajaran yang digunakan Pak Asep adalah apakah A. Cooperative learning, B. Problem solving, C. Project-based cooperative learning, atau yang D. Discovery learning? Ya, jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah yang A. Cooperative learning. Nah, jadi kooperatif ini intinya adalah suatu strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana siswa-siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota antara 4 sampai dengan 5 orang secara heterogen untuk mencapai tujuan bersama. Soal nomor 3, seorang guru hendak menilai kelebihan dan kelemahan siswa dalam menghargai perbedaan di kelasnya. Respon dalam mengerjakan tugas, interaksi dengan peserta didik lainnya. Untuk menilai hal tersebut, instrumen yang dapat digunakan guru adalah apakah A. Lembar observasi atau pengamatan, B. Skala sikap, C. Lembar penilaian diri, D. Lembar penilaian antar teman. Ya, yang tepat di sini untuk guru dapat mengetahui atau menilai hal tersebut, maka instrumen yang tepat adalah yang A. Lembar observasi pengamatan. Selanjutnya, salah satu rumusan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran adalah dengan disajikan informasi yang mengandung beberapa kemungkinan kesimpulan. Peserta didik dapat menentukan kesimpulan yang paling tepat disertai alasannya. Peserta didik mengamati grafik berisi data tingkat kenakalan remaja dan faktor penyebabnya. Bentuk penilaian otentik holistik
yang cocok diterapkan adalah A. Tes uraian, B. Tes objektif pilihan, C. Tes objektif jawaban sendiri, atau yang D. Tes lisan mengungkap proses penarikan kesimpulan. Nah, yang tepat di sini adalah yang D. Tes lisan. Di sini siswa dapat mengungkapkan alasan-alasannya dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. 5. Berdasarkan hasil tes akhir, guru menemukan ada 10 dari 30 siswa belum mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM atau ketuntasan belajar minimal atau KBM yang telah ditentukan. Target kurikulum minimal 80% atau 24 siswa mencapai KKM atau KBM. Manakah langkah yang paling sesuai dilakukan guru? A. Mengkaji kembali sejauh mana KKM yang ditetapkan telah sesuai standar nasional. B. Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan peserta didik dalam pembelajaran. C. Mengkaji ulang sejauh mana KKM sesuai dengan daya serap peserta didik. Atau yang D. Memacu peserta didik agar mencapai KKM melalui bimbingan belajar. Jawaban yang tepat adalah yang C. Mengkaji ulang sejauh mana KKM sesuai dengan daya serap peserta didik. Nomor 6, peserta didik diminta oleh guru untuk membaca artikel tentang populasi hewan langka yang semakin sedikit. Kemudian mencari data jumlah populasi 5 tahun terakhir dan hasil analisis divisualisasikan dalam bentuk diagram. Kegiatan tersebut untuk mengembangkan kecerdasan, apakah A. Naturalis, B. Kinestetis, C. Visual spasial, atau yang D. Logik matematik. Nah, tentu saja di sini yang tepat adalah yang D, logik matematik. Dan ya teman-teman, di video ini saya tidak akan menjelaskan lagi satu persatu mengenai jawaban tersebut karena sebelumnya sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Jadi kalian bisa cek di description box untuk menonton video tersebut beserta dengan penjelasannya. Karena video ini hanya untuk memberikan jawaban yang tepat dari Google Form yang saya lampirkan di description box ya teman-teman, agar kalian mengetahui jawaban berapa soal yang kalian jawab dengan benar dan berapa soal yang dijawab kurang tepat. Kita lanjut ke soal nomor 7. Peserta didik diminta oleh guru untuk mengamati perilaku moral yang ada di sekitar sekolah tanpa memberikan instrumennya. Hasil laporan dari peserta didik menjadi bahan diskusi di kelas. Strategi pembelajaran yang digunakan guru adalah apakah A. Discovery, B. Eksperimen, C. Heuristik, atau D. Inquiry. Nah, jadi teman-teman, kalau kalian sudah menyimak atau sudah menonton video-video pembahasan saya mengenai kemampuan pedagogik guru, pasti kalian sudah bisa menjawab ini dengan benar ya. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang D, inquiry. Nah, jadi yang pernah saya jelaskan bahwa strategi pembelajaran inquiry ini adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi maupun eksperimen guna mencari jawaban maupun memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah tanpa bimbingan guru sebelumnya, agar siswa mampu berpikir secara kritis dan logis. Lanjut ke soal nomor 8. Dalam menyusun evaluasi pembelajaran, seorang guru harus mengembangkan penilaian untuk mengukur aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jika seorang guru ingin mengembangkan penilaian untuk mengukur aspek sikap siswa pada proses pembelajaran, maka jenis penilaian yang tepat yaitu apakah A. Penilaian proyek, B. Penilaian kinerja, C. Penilaian portofolio, atau yang D. Penilaian tertulis. Nah, jadi di sini sudah jelas ya teman-teman, untuk menyusun evaluasi pembelajaran maka guru ini harus atau dia menggunakan jenis penilaian yang B, penilaian kinerja. Nah, jadi performance assessment atau penilaian kinerja ini digunakan untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan dari hasil kerja dari suatu tugas. Soal selanjutnya, disajikan teks kasus keterbelakangan pendidikan di suatu daerah di Indonesia. Tujuan pembelajarannya yaitu agar siswa dapat memprediksi alternatif tindakan yang dapat digunakan sebagai solusi sesuai dengan makna Kebangkitan Nasional 1908. Mendasarkan pada contoh teks kasus yang disajikan, maka pilihan penilaian yang tepat digunakan oleh guru adalah apakah A. Pilihan ganda, B. Uraian,
C. Skala penilaian atau rating scale, atau yang D. Benar salah. Ya, jawaban yang tepat di sini tentu saja adalah tes uraian ya teman-teman, yang B. Soal nomor 10, kemampuan berikut ini yang merupakan perkembangan kognitif adalah: apakah A. Kemampuan berkomunikasi, B. Kemampuan berinteraksi, C. Kemampuan untuk mengintegrasi diri, atau yang D. Kemampuan untuk memecahkan masalah. Nah, tentu saja di sini choice yang paling tepat perkembangan kognitif itu adalah yang D. Kemampuan untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, soal nomor 11, kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia. Nah, untuk soal ini saya pernah bahas di video yang awal-awal ya teman-teman mengenai kemampuan pedagogik guru. Jadi kalian bisa nonton di playlist, di situ ada kumpulan soal-soalnya. Apakah A. 0 sampai 2 tahun, B. 2 sampai 7 tahun, C. 7 sampai 11 atau 12 tahun, atau yang D. 11, 12 sampai dengan 14 atau 15 tahun. Nah, sudah pernah saya dijelaskan di video sebelumnya bahwa untuk objek-objek yang bersifat konkret ini merupakan ciri-ciri untuk anak yang berusia yang C. 7 sampai 11 atau 12 tahun. Yang ini masih menggunakan kaidah-kaidah logika berpikir atau yang bersifat konkret ya teman-teman. 12. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif peserta didik adalah: apakah A. Perasaan, B. Gaya pengasuhan, C. Psikologis, atau yang D. Individu. Nah, jawaban yang tepat di sini adalah yang B. Pola atau gaya pengasuhan ini mempengaruhi perkembangan kognitif peserta didik. Soal selanjutnya 13. Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan: apakah A. Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungannya atau sensomotor, B. Dominasi pengamatan bersifat egosentris, C. Anak memahami bilangan dari angka tetapi masih terkait dengan objek yang bersifat konkret atau operasional konkret, D. Kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terikat lagi dengan objek bersifat konkret atau operasional formal. Nah, yang tepat di sini adalah yang C. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek yang bersifat konkret atau operasional konkret. Soal berikutnya 14. Peserta didik yang memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan: apakah A. Penalaran pasca konvensional, B. Penalaran konvensional, C. Penalaran prakonvensional, atau yang D. Penalaran interkonvensional. Nah, jadi teman-teman, untuk video kali ini yang berisi mengenai 20 soal latihan untuk kemampuan pedagogik guru persiapan SKB kalian yang sudah semakin dekat ya. Nah, jadi di video kali ini hanya berisi soal dan jawaban karena hanya memberikan jawaban mengenai soal-soal yang telah saya sajikan di Google Form. Linknya bisa kalian cek di description box untuk ikut menjawab soal-soal tersebut dan mengetahui sejauh mana kemampuan kalian mengenai penguasaan kemampuan pedagogik guru ini. Kalian bisa mengetahui berapa soal yang kalian jawab dengan tepat. Nah, jadi setelah kalian mengerjakan link yang ada di Google Form di description box, kalian bisa mencocokkan jawaban kalian dengan menonton video ini. Oke, kita langsung aja ke jawaban untuk soal nomor 14 ini. Yang paling tepat adalah yang A ya teman-teman, penalaran pasca konvensional. Oke, lanjut ke 15. Individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok masyarakat, dan bangsa serta setia mendukung aturan sosial bukan hanya untuk ketenangan, tetapi disadari sebagai sesuatu yang berharga. Pernyataan tersebut merupakan tahapan perkembangan moral. Apakah A. Prakonvensional, B. Konvensional,
C. Pasca konvensional, atau yang D. Interkonvensional. Nah, jadi pemaparan mengenai juga saya singgung ya teman-teman, jadi tidak usah saya bahas lagi di sini. Nah, jawaban yang tepat di sini adalah yang C. Pasca konvensional. Berikutnya soal 16, memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, dan melakukan kegiatan informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal apakah A. mengemukakan gagasan, B. mengaktualisasikan diri, C. penciptaan hubungan yang baik, atau yang D. memformulasikan tindakan. Jadi kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, serta kegiatan informal lainnya ini memiliki fungsi untuk penciptaan hubungan yang baik ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Selanjutnya nomor 17, tindakan yang paling tepat dilakukan pada saat siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran yang sedang diajarkan adalah apakah A. mengulang kembali bahan yang diajarkan, B. memberikan tugas agar siswa mempelajari bahan yang belum dipahami, C. memberikan buku sumber untuk dipelajari siswa, atau yang D. membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Ya, yang tepat di sini tindakan yang paling tepat apabila siswa mengalami kesulitan belajar dalam memahami pelajaran itu adalah yang D. membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Soal 18, bila Anda sebagai guru menemukan peserta didik mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan, tindakan apa yang akan dilakukan? Apakah A. memindahkan ke tempat duduk peserta didik ke meja yang paling depan, B. mengulangi penjelasan bahan ajar kepada seluruh peserta didik, C. memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan, atau D. menugaskan seluruh peserta didik membaca buku sumber. Nah, jawaban yang tepat di sini tindakan yang dilakukan oleh guru bagi peserta didik yang mengalami kesulitan memahami materi tentu saja adalah yang C. memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. Berikutnya 19, teori ini meyakini bahwa kecerdasan merupakan potensi yang dimiliki seseorang yang dapat diaktifkan melalui proses belajar, interaksi dengan keluarga, guru, teman, dan nilai-nilai budaya yang berkembang. Oleh karena itu, teori ini menggabungkan antara potensi-potensi otak kanan dan otak kiri, sehingga potensi-potensi tersebut dapat berjalan optimal. Teori belajar ini disebut apakah A. teori belajar revolusi sosio-kultural, B. teori kecerdasan ganda, C. teori belajar sosial, atau yang D. teori pembelajaran sosial. Jadi choice yang tepat di sini teori di mana kecerdasan tersebut menggabungkan antara otak kanan atau kemampuan otak kanan dan otak kiri adalah ya teori kemampuan kecerdasan ganda yang B. Soal terakhir 20, dalam mempersiapkan siswa menghadapi ujian nasional, seorang guru memberikan beberapa kali latihan soal kepada siswa. Guru berharap akan terjadi peningkatan penguasaan oleh siswa terhadap materi pembelajaran dengan latihan yang dilaksanakan tidak hanya sekali. Guru tersebut menerapkan prinsip pembelajaran. Apakah A. penguatan dan balikan? Apakah A. penguatan atau balikan, B. perhatian, C. pengulangan, atau yang D. motivasi? Gimana nih teman-teman dari 20? Nah, jadi gimana nih teman-teman dari 20 soal yang sudah saya sajikan pada Google Form? Kalian mendapatkan poin berapa sih? Kalian komen di bawah ya teman-teman. Oke, untuk jawaban soal 20 ini tentu saja yang C ya jawabannya, yaitu pengulangan. Oke, sekian video untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum.